Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang problematika epistemologi. Sebelumnya, apa sih itu epistemologi? Di sini epistemologi ini suatu cabang dari ilmu filsafat di mana mempelajari batas-batas pengetahuan dan standar kebenaran ataupun ukuran kebenaran. Dari segi bahasa, epistemologi ini terdiri dari dua kata, yang pertama yaitu episteme artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu, yaitu epistemologi dalam pikiran dan pekerjaan. Dari segi istilah, bahwa epistemologi ini proses yang mendapatkan pengetahuan. Contohnya ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita akan mencari cara bagaimana sih kita bisa mengetahui tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita cari. Tentang teori kebenaran. Teori kebenaran itu yang pertama terdiri dari teori korespondensi, dimaksud dengan kebenaran ataupun keadaan. Maksudnya dikatakan benar apabila antara kesesuaian dan antara arti yang dimaksud oleh pernyataan itu atau pendapat dengan objek itu dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Terusnya teori ini dianut oleh aliran realisme, bahwa aliran realisme ini ilmu pengetahuannya fakta ataupun nyata. Dari aliran realisme ini menganut dua pandangan, yaitu ada realisme epistemologi dan ada idealisme epistemologi. Dikatakan realisme epistemologi ini disebut objeknya saja yang berpegang pada kemandirian, tidak tergantung yang ada pada luarnya. Sedangkan idealisme epistemologi ini bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu berakhir dalam suatu ide ataupun peristiwa subjeknya saja, baik itu manisnya, baik itu pahitnya, dan lain-lain. Contoh teori korespondensi di sini, misalnya katakanlah potret itu kan sebagai obat sakit kepala, bisa digunakan sebagai obat sakit kepala. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, pernyataan ini tidak hanya memakan obat potret itu saja, tetapi juga meneliti ulang kebenaran dari unsur-unsur apa yang terdapat di dalam obat potret tersebut. Yang kedua ada teori koherensi. Teori koherensi ini disebut juga dengan suatu konsistensi. Artinya suatu pernyataan ini benar apabila ada kesesuaian antara jaringan komprehensif dari pernyataan yang berhubungan secara logis. Maksudnya teori kebenaran di sini itu tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta ataupun realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Maksudnya pernyataan itu tidak dibentuk atas hubungan antara putusan-putusan dengan yang lain, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Contohnya dalam teori koherensi ini yaitu ilmu matematika dan turunannya. Kan matematika itu disusun dari beberapa dasar, jadi pernyataan yang dianggap benar itu kan disebut juga dengan aksioma. Jadi dengan menggunakan beberapa aksioma itu, maka disusunlah suatu teorema, artinya suatu teori. Dari di atas teorema itu dikembangkanlah kaidah-kaidah matematika secara keseluruhan. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma artinya tindakan, perbuatan, dan yang apa yang dilakukan. Menurut teori ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan itu kan diukur dengan kriteria ataupun karakteristik. Apakah pernyataan itu disebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Contoh ada teori performatif yang membedakan antara ujaran mustaqil dan ujaran performatif. Ujaran performatif di sini ujaran ujarannya tingkat kebenarannya. Karena di sini berdasarkan fakta objeknya itu secara logis dikatakan melainkan
atau tidaknya ajaran itu dilakukan oleh sang penutur. Yang kelima ada teori teori ini memiliki suatu objek subjektivitas yang ada pada diri sendiri, hakikat pengetahuan ataupun hakikat kebenaran. Ada aliran realisme, di mana suatu aliran realisme ini memiliki pandangan bahwa realitas itu terhadap alam merupakan gambaran ataupun kopi yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam alam nyata itu ataupun fakta atau hakikat. Jadi pengetahuan ataupun gambaran yang ada menurut pandangan realisme itu yang ada di dalam akal itu kan adalah kopi ataupun gambaran yang dari asli itu yang ada di luar akal. Contohnya kan fakta yang menunjukkan suatu meja, tetap meja itu kan sebagaimana adanya. Kendati apabila tidak ada orang yang ada di ruangan tersebut untuk menangkap, jadi meja itu tetap tergantung kepada gagasan atau kepada meja itu sendiri karena tergantung pada meja tersebut. Yang kedua ada aliran idealisme. Aliran idealisme itu mendapatkan pernyataan yang benar itu sesuai dengan kenyataan. Maksudnya pernyataan pengetahuan itu sesuai dengan kenyataannya mustahil atau sia-sia karena pengetahuan bagi pandangan seorang idealisme itu hanya gambaran subjektivitas bukan objektivitas. Karena di sini suatu pengetahuan dalam teori menurut pandangan aliran idealisme ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran melainkan pendapat atau penglihatan orang yang mengetahuinya saja. Contohnya bagi aliran idealisme ini, dunia dan bagian-bagian itu harus dipandang sebagai hal-hal yang mempunyai hubungan, seperti organ tubuh. Jika organ tubuh ataupun bagian-bagiannya, dunia itu kan merupakan suatu kebulatan, bukan kesatuan mekanik, tetapi kebulatan organik di sini sedemikian rupa itu suatu bagian yang dipandang sebagai buatan logis dengan makna inti yang terdalam yang ada di dalam bagian-bagian dari organ tersebut ataupun dunia tersebut. Selanjutnya ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu terdiri dari empirisme ataupun empirisme ini berarti pengalaman. Menurut aliran dari empirisme di sini, manusia itu memperoleh pengetahuan melalui pengalaman kita, yaitu pengalaman indrawi. Pengetahuan indrawi di sini bersifat parsial ataupun karena adanya perbedaan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Contohnya, bagaimana orang itu mengetahui es itu dingin? Ya jawabnya karena kita itu merasakan hal yang dingin itu. Jadi dalam pernyataan tersebut ada 3 unsur yang mengetahui ataupun subjeknya yang diketahui dengan cara bahwa es itu kan dingin. Jadi di dalam empirisme itu sumber utama yang memperoleh ilmu pengetahuan yaitu data empirisnya yang diperoleh dari panca indera. Di sini akal itu tidak berfungsi banyak. Kalaupun ada, akal itu pun hanya sebatas ide yang kabur, sedangkan cara dari alat indera itu meneruskan dari ide-ide yang dari pemikiran akal. Yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme di sini akal di sini adalah sebagai dasar kepastian pengetahuan, sedangkan empirisme itu akal tidak berfungsi banyak dalam penganut aliran idealisme. Rasionalisme di mana pengetahuan itu melalui dengan menangkapkan suatu objek. Adanya aliran di sini itu mengingkari adanya indera, kegunaan indera di dalam memperoleh pengetahuan. Karena di sini laporan indera itu menurut aliran ini bahwa belum jelas karena memungkinkan dipertimbangkan kembali oleh akal dalam pengalaman berpikir. Jadi fungsi indera di sini hanyalah memperoleh data-data dari alam nyata dan akal lah yang menghubungkan data-data tersebut dari yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada
intuisi. Intuisi ini adalah evolusi pengalaman tertinggi manusia dalam menitik beratkan pada pengetahuan secara langsung. Maksudnya mutlak, bukan pengetahuan yang nisbi. Untuk intuisi ini, pengetahuan itu diperoleh lewat perenungan ataupun pemikiran secara konsisten. Intuisi disebut sebagai iluminasi ataupun perenungan. Yang keempat ada wahyu. Sumber pengetahuan yang keempat ada wahyu. Di sini pengetahuan yang disampaikan melalui Allah kepada manusia itu lewat perantaraan para nabi. Jadi pengetahuan mereka itu atas kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu mensucikan jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran yang ada di dalam suatu ilmu pengetahuan. Baiklah, selanjutnya Tuhan, manusia, dan eskatologi. Yang pertama mengenai Tuhan. Kata Tuhan itu merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Biasanya dikatakan mengawasi ataupun memerintah manusia dan alam semesta itu. Tuhan dan manusia itu mempunyai hubungan yang sangat erat yang terkait di mana Tuhan itu adalah pencipta segala yang ada pada dunia dan alam. Manusia itu adalah suatu sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan untuk ditujukan berpikir bersungguh-sungguh yang telah disusun secara sistematis, kritis maupun radikal. Tuhan itu bersifat absolut ataupun berkehendak, dan kekuasaan Tuhan di sini personal, artinya terdapat dalam paham agama-agama seperti Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Konsep Tuhan di dalam Tuhan yang personal di sini bukan hasil dari ide ataupun pemikiran manusia, tetapi di sini Tuhan itu didapati dari informasi wahyu yang dibawa oleh para nabi atau utusan Allah. Jadi personifikasi dari yang tercantum dalam kitab suci bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta dan sekaligus pemeliharaannya. Beda halnya dengan paham tentang Tuhan yang tidak impersonal. Impersonal di sini tidak mementingkan adanya apakah Tuhan itu pencipta ataupun tidak. Yang penting dalam ajaran dari impersonal ini bahwa filsafat Tuhan itu adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Pada prinsipnya, Tuhan sebagai yang personal dan impersonal itu dapat dibedakan beberapa segi. Yang pertama, Tuhan yang personal itu menekankan pada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud dari pengabdian makhluk kepada penciptaannya. Sedangkan Tuhan sebagai impersonal itu tidak mempersoalkan identitas Tuhan, tetapi yang terpenting di dalam impersonal itu ide tentang Tuhan yang merupakan suatu konsekuensi logis tentang keberadaan wujudnya. Maksudnya impersonal itu tidak disembah ataupun tidak dipuja. Yang kedua, yang membedakan impersonal dan personal itu, Tuhan yang personal itu berasal dari petunjuk wahyu, sedangkan Tuhan yang impersonal itu berasal dari kesimpulan pemikiran manusia. Karena Tuhan dalam agama itu adalah zat dan sekaligus pemeliharaan alam, sedangkan dalam filsafat itu Tuhan itu sebagai zat yang awal dan tujuan segala zat yang akhir. Yang ketiga, Tuhan yang personal itu mengakui bahwa Tuhan itu adalah zat yang sama sekali itu berbeda dengan makhluk ataupun terutama pada manusia. Perbedaan itu terletak pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, dan Maha yang Adil. Di situ Tuhan mempunyai nama-nama sekaligus sifat-sifatnya seperti sifat zaiz dan sifat wajib. Sedangkan Tuhan impersonal di sini tidak memperoleh hubungan baik dengan Tuhan itu disebabkan Tuhan adalah hasil ide manusia itu sendiri menurut impersonal. Yang keempat, ada prinsipnya yang membedakannya. Tuhan personal itu menonjolkan adanya perbedaan antara makhluk dengan Tuhan sebagai pencipta.
Sedangkan dalam Tuhan itu sendiri yang impersonal itu menurut aliran panteisme, bahwa di sini tidak mementingkan adanya perbedaan. Bahkan perbedaan antara Tuhan dengan makhluknya itu hilang sama sekali menurut pandangan panteisme. Selanjutnya, kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan itu sering atau disebut juga dengan free will. Ada dua konsep. Yang pertama mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Manusia itu tidak bebas berkehendak dan berbuat sesuka hatinya, karena perbuatan manusia di sini adalah perbuatan Tuhan. Ini disebut juga dengan aliran atau Jabariyah, artinya keterpaksaan. Yang kedua ada perbuatan manusia yang hakiki, yang mutlak itu bukan kiasan, karena manusia di sini berbuat dalam kebebasannya, sedangkan Tuhan itu berperan menciptakan sifat ataupun daya kebebasan manusia. Dalam artian free will, artinya Tuhan tidak bebas lagi berbuat bebas, karena dia itu terikat dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan kepada manusia atau makhluknya. Seperti halnya Tuhan itu tidak bisa mencabut sifat kebebasan yang telah diberikan kepada manusia. Selanjutnya, eskatologi. Dalam kajian filsafat, bahwa eskatologi atau kehidupan manusia itu disebut juga dengan eskatologi, tentang kehidupan manusia setelah kematian. Menurut Fazlur Rahman, bahwa eskatologi itu adalah saat manusia itu dihadapkan kepada keadaan yang telah dilakukannya dan kemudian mendapatkan balasan atas semua yang dilakukan atau yang diperbuat. Jadi Ma'ad dalam merupakan sumber ataupun tempat yang hakikat kebangkitan, kembalinya sesuatu kepada apa yang sebelumnya, dan apa yang dimaksud di sini kembalinya keberadaan setelah kehancuran, atau kembalinya bagian-bagian tubuh dari pernyataan setelah keterpisahan kepada kehidupan setelah kematian. Hidup sesudah mati itu keadaan sesudah mati itu adalah suatu misteri, di mana di atas misteri karena mati itu adalah fakta ataupun nyata. Kematian adalah fakta, sedangkan akhirat bukan fakta, tetapi suatu keyakinan yang diperkuat oleh argumen-argumen yang logis. Di samping suatu misteri itu, pernah ada orang yang kembali dari alam kubur untuk menceritakan bagaimana sih keadaan di sana atau keadaan di dalam alam kubur tersebut. Salah satu seorang filsuf Islam mengatakan bahwa jiwa manusia itu diciptakan bersamaan dengan jasadnya, yaitu ini diperkuat oleh Ibnu Sina. Di sini menurutnya jiwa itu bersifat kekal. Ia berpendapat bahwa sesuatu yang dirusuk atau dikarenakan faktor lain itu maka tergantung pula padanya. Jiwa yang terpisah dari wujudnya itu karena jasad tidak mungkin tergantung pada tubuh, sedangkan jiwa yang ditetapkan sebagai esensi yang berdiri sendiri. Hubungan jiwa jasad dengan jiwa menurut Ibnu Sina itu bukan hubungan korelatif ataupun keharusan. Hubungannya itu hubungan Tuhan dengan hambanya, ataupun antara pemilik dengan miliknya. Pemilik itu tidak akan mempengaruhi walaupun miliknya berubah, tetapi jiwa adalah memerintah dan jasad yang diperintah, bukan kebalikannya.